Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan kisah yang tadi siang saya bawakan ya, tentang Jari Klurik. Ini adalah kelanjutannya dari Twitternya Mas Agil Saputra. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Nah, kita lanjut ya. Kata Pak Trimo nih, yang mana beliau dengar langsung dari mendiang kakek saya dulu. Jari Klurik ini dulu adalah kerodong mayitnya penari ronggeng daerah Pager Gunung, Jumo Temanggung, kalau nggak salah. Namanya Nyai Cuwiri. Katanya beliau adalah penari ronggeng yang moncer pada masanya, tapi bernasib naas. Nyai Cuwiri ini tewas di tangan Kecu. BTW, Kecu adalah seperti begal pada masa kolonial, tapi sasarannya adalah para pribumi yang menjadi mungkin ini disamarkan ya, mungkin menjadi simpanan pejabat-pejabat VOC seperti Demang dan lain-lain. Nah, oh ya, simpanan ya. Nah, konon Nyai Cuwiri ini adalah gundik atau istri tidak sah dari pejabat-pejabat itu. Nyai menjadi gundik saat karirnya mulai redup. Seperti umumnya gundik, Nyai ditempatkan di rumahnya sendiri. Mungkin kalau nggak tahu gundik itu ya semacam istri simpanan lah ya, kayak gitu. Nah, karena sang Demang mungkin tidak mau orang tahu kalau dia punya simpanan. Singkat cerita, di suatu malam rumah tempat Nyai tinggal disatronin oleh Kecu. Sebelum merampok, Nyai dibunuh terlebih dahulu saat dia sedang menjemur pakaiannya. Nyai tewas karena seorang gundik. Jenazahnya Nyai ini seperti tidak dipedulikan oleh Demang, bahkan tidak diakui. Akhirnya warga sekitarlah yang mengurus jenazahnya Nyai. Singkat cerita, setelah dimakamkan, ada salah satu warga yang mencuri jari kerodong mayitnya Nyai Cuwiri ini. Dan entah bagaimana bisa sampai di tangan kakek buyut saya. Katanya, lagi zaman dulu, mengoleksi jari kerodong mayit adalah suatu hobi yang bergengsi. Ya, saya tidak paham juga dengan hobi yang seperti itu. Pak Trimo pun berkata, "Ya, kira-kira sejarahnya gitulah, Mas." Saya pun kembali ke inti masalahnya. Bagaimana bisa caranya untuk menghentikan semua gangguan ini? Tapi sik Mas. Nanti malam saya coba meditasi ya. Sebenarnya Nyai Cuwiri ini maunya apa? Kata Pak Trimo ketika melihat saya bingung. Singkat cerita, dibawalah jarik itu sama Pak Trimo untuk ditirakati katanya. Malam harinya, saya nggak bisa tidur. Nggak berani matiin lampu. Saya cuma ketap-ketip sendirian di kamar sambil baca koran-koran lama saking gabutnya saya. Nah, kira-kira jam 11 malam, tiba-tiba tercium aroma wangi yang menyengat.
Seingat saya sih itu parfum Vanbo, sejenis parfum jadul kalau sekarang buat mayat. Dan parfum itu adalah parfum buat jarik-jariknya kakek saya. Tapi entah kenapa ya, baunya sampai ke sini. Sedangkan kamar tempat menyimpan jarik itu ada di kamar belakang, agak jauh dari kamar saya. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan dari luar, terlihat dari pintu kamar yang setengah terbuka. Ruangan di luar masih terang, jadi sekelebatan bayangan itu terlihat sangat jelas. Saya beranjak dari ranjang dan buru-buru menutup pintu kamar. Masa bodoh siapa itu? Saya meneruskan membaca koran-koran lama sambil tiduran. Tak terasa, saya pun tertidur. Dan entah itu mimpi atau nyata. Kalau dibilang mimpi, ini terlalu nyata. Tapi kalau ini dikatakan nyata ya, saya tidak tahu bagaimana awal runtut kejadian ini terjadi. Nah, begini ceritanya. Mula-mula mata saya terbangun karena mendengar kidung itu lagi. Oh, kidung lir-ilir tadi loh ya. Maksudnya yang tadi siang saya ceritain itu. Nah, setelah mendengar kidung itu, kembali saya sangat ketakutan. Dalam posisi terlentang, sekujur tubuh saya tak bisa digerakkan. Ketindihan mungkin ya, walau itu di atas ranjang saya. Tapi tempat itu jelas bukan di kamar saya. Hanya kepala saya saja yang bisa bergerak. Tatapan saya terfokus pada kaki saya. Dan perlahan di balik ujung ranjang keluar sosok wanita berjarik dan menari-nari di depan saya. Kali ini parasnya terlihat menatap mata saya sambil tersenyum tipis. Di kejadian itu, saya sudah teriak sekencang-kencangnya, tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkan. Wanita itu masih menari-nari dengan gending Manyar Sewu, sejenis musik Jawa yang sering terdengar di acara-acara pernikahan. Saya masih mencoba untuk teriak, memanggil ibu saya, "Bu, ibu," tapi tetap saja tidak ada perubahan. Perlahan wanita itu melompat dan naik ke ranjang saya, menari-nari dengan dua kakinya yang berada di antara tubuh saya. Musik itu tiba-tiba berhenti dan senyap. Dia mengalunkan kidung itu lagi. Perasaan saya campur aduk. Tiba-tiba saja wajahnya sekarang berada tepat di depan muka saya. Dan saya masih ingat betul dengan apa yang diucapkannya. Dengan berteriak, dia bicara, "Saya minta jari." Dan semuanya lenyap. Saat saya terbangun, di sekeliling saya sudah banyak warga desa. Saya berada di ruang tengah. Itu sekitar jam 2 pagi. Terlihat Pak Trimo sedang memegangi gelas dan air putih. Saya menangis bak anak kecil. Saya memeluk ibu. "Wes, rapopo," kata ibu saya.
Kata warga, saya kerasukan Eyang Cuwiri itu. Saya pun dibawa masuk. Badan saya lemas dan tertidur. Barulah keesokan harinya saya bangun dan ada Pak Trimo dan ibu saya. Mereka berdua pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi intinya, Eyang Cuwiri itu marah karena jarik itu mau dijual. Padahal sih tidak cuma salah paham aja. Semalam Pak Trimo sudah menjelaskan ke Eyang Cuwiri tatkala Eyang Cuwiri sedang merasuki tubuh saya. Tapi sepertinya dia sudah merasa dikhianati. Jadi ternyata menurut pengakuannya, dia adalah kekasih goib kakek saya. Dan siapapun yang diwarisi jarik ini harus menjadi kekasihnya. Jadi, kakek buyut saya juga dulunya adalah kekasih goibnya. Diwariskan ke kakek saya dan diwariskan lagi ke saya. Mendengar cerita itu ya jelas saya tidak mau dong. Intinya saya harus lepas dari omong kosong klinik ini. Tapi ternyata itu tidak mudah. Akhirnya kita pergi ke orang pintar, kawan kakek dulu. Kata Pak Trimo, cuma orang ini yang bisa mengatasi hal ini semua. Tapi apesnya, ternyata orang itu sudah meninggal. Tinggal anaknya. Sebut saja namanya Mas Aji. Saya pun bercerita semuanya ke Mas Aji ini. Dan ternyata Mas Aji juga pernah mengalami hal yang sama. Karena bapaknya juga sama-sama kolektor jari kerodong mayit. Tapi kini Mas Aji sudah lepas dari semua itu. Kata Mas Aji, "Saya bisa lepas, tapi ada syaratnya." Saya bertanya, "Apa syaratnya?" Katanya, sukma sejati yang ada di jarik itulah yang nanti akan menentukan. Saran Mas Aji sih, mending dirawat saja jarik itu. Dan dia masih bisa diajak berunding. Soalnya syaratnya suka aneh-aneh dan berat. Waktu itu pun Pak Trimo menyela pembicaraan kita. "Kayaknya sudah tidak bisa lagi mas kalau yang ini. Intinya semua harus dihentikan. Soal syarat, Pak Trimo yang mau nanggung. Karena Pak Trimo sudah merasa bersalah, tidak menjelaskan semuanya ke saya, terutama perihal menjadi kekasih goibnya Eyang Cuwiri." Nah, akhirnya singkat cerita, berlangsunglah ritual pelepasan itu. 3 hari kemudian jarik itu dibakar dengan mowo batok atau bara api dari tempurung kelapa. Dan berakhirlah semua omong kosong ini. Tapi perihal syaratnya, selang 2 hari, 3 jari tangan Pak Trimo terkena sabit sewaktu dia merumput. Tidak putus sih, tapi 2 bulan kemudian jadi membusuk dan harus diamputasi. Alhasil Pak Trimo kehilangan 3 jarinya. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi Pak Trimo yakin inilah syaratnya. Dia mendengar ucapan Eyang Cuwiri sewaktu merasuki tubuh saya. Sekarang jarik-jarik peninggalan kakek saya tinggal 20-an. Sisanya yang kebanyakan jarik kerodong mayit saya hibahkan ke orang-orang yang mau. Karena saya kapok harus berurusan dengan hal-hal seperti ini. Sekian.
Baik, itulah akhir cerita dari Mas Agung, seorang kolektor kain jarik ya. Sebenarnya bukan kolektor juga ya, karena Mas Agung ini ternyata diwarisi oleh kakek buyutnya dan kakeknya. Eh, Sebenarnya cerita ini masih panjang ya, tapi beda pembahasan. Ini kan dari segi ceritanya dari segi Mas Agungnya. Nanti besok akan saya ceritakan dari Pak Trimonya. Jadi ajudannya si kakeknya Mas Agung ini. Oke, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat siang, selamat malam maksud saya, dan selamat beristirahat.